Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali, tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Ilmu Kulon Lekat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengecek jebakan lebah madu apis rana yang telah saya pasangkan kurang lebih 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Nah, kebetulan ini kotaknya saya pasangkan di ladang dekat persawahan ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada persawahan, dan di sana ada Pak petani yang sedang bertani ya teman-teman. Oke, terlepas dari itu, langsung saja kita lihat seperti apa jebakan lebah saya ini yang saya pasangkan di tempat ini teman-teman. Nah, ini terlihat ramai sekali. Kalau kita lihat dari pergerakan koloni ataupun aktivitas koloninya, ini sepertinya koloni yang berada di dalam kotak budidaya ini sepertinya koloni yang kuat ya teman-teman, karena kita bisa melihat di sini banyak sekali lebahnya yang hilir mudik keluar masuk sarang. Oke teman-teman, kita buka ya. Nah, ini banyak semut-semutnya ya teman-teman. Dan untuk triplek penutup atasnya pun karena sering terkena air, ini akhirnya ngeluntung kayak gini teman-teman. Sudah mau rusak ini teman-teman. Oke, bismillah, kita buka teman-teman. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari lebah apis rana ini yang bisa kita lihat dari dalamnya ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk penampakan dalamnya. Ini kemungkinan besar koloni masuk ini sekitar 3 hari yang lalu ya teman-teman. Kalau kita lihat daripada sisir sarang yang terlihat ini baru sedikit sekali untuk sisir sarangnya. Nah, sebenarnya ini adalah koloni yang baru mau mapan ya teman-teman, karena baru masuk ke dalam kotak budidaya ini. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena koloni ini belum sepenuhnya betah di dalam kotak budidaya ini. Jadi apabila teman-teman memiliki jebakan lebah dan kemudian dihuni oleh lebah madu apis rana, itu jangan langsung dibongkar-bongkar seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Karena takutnya nanti lebahnya bisa minggat. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik ya teman-teman yang saya praktekkan ini, karena lebahnya baru masuk kemudian sudah saya bongkar-bongkar untuk sarangnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya. Oke, karena ini saya rasa sudah cukup, akan saya tutup kembali ya teman-teman. Nanti takutnya lebah ini malah mereka merasa kurang aman di dalam kotak budidaya ini. Nah, ini kenapa saya berikan frame yang tidak sejajar dengan yang lainnya. Ini supaya ngancing aja ya teman-teman, bukan supaya apa dan bagaimana. Ini supaya ngancing framenya ini, karena biar tidak gogrok ya teman-teman, seperti itu, biar tidak terjatuh, karena akan terkancing atau terkunci dengan penutup atas ini. Oke, kita kembalikan teman-teman. Nah, ini banyak sekali semut-semutnya. Akan tetapi ini bukan jenis semut yang menginvasi ya teman-teman. Semut yang hitam seperti ini bukan semut yang suka menginvasi koloni lebah apis rana. Akan tetapi ini koloninya ini mau hidup berdampingan ya, yang koloni hitam seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya ini. Ini akan saya kembalikan dan akan saya tutup. Saya tambahi penutup atasnya biar air hujan tidak tembus ya teman-teman, agar air hujan tidak bocor seperti itu, karena biar awet untuk kotak budidayanya teman-teman.
Li jeng suwe, li jeng suwe, lagi lingkuan kho li jeng suwe. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya untuk review daripada jebakan lebah api serana ini yang telah berhasil dihuni lebah. Nah, ini ada sedikit tip apabila teman-teman memasangkan jebakan lebah api serana yang berupa kotak budidaya seperti ini, itu letakkan agak miring ya teman-teman. Supaya apa? Supaya apabila ada air hujan itu bisa mengalir ya. Nah, supaya tidak ngembeng ataupun air hujan terjebak di atas kotak budidaya. Jadi agak dimiringkan ke kanan atau ke kiri atau ke belakang atau ke depan sedikit saja teman-teman, agar airnya itu bisa mengalir seperti itu ya. Dan berkali-kali saya sudah bilang tips untuk memasangkan jebakan lebah madu api serana ini, mungkin akan saya ulang lagi ya teman-teman. Itu letakkan di tempat yang rimbun, akan tetapi di area di depannya itu terbuka ya teman-teman. Nah, ini kan terbuka ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memasangkannya di tempat seperti ini dan letakkan di dekat ini teman-teman, saluran air ya. Itu di sana itu sebelah situ itu ada saluran air ya teman-teman. Meskipun airnya itu mengalir hanya sedikit saja kan, tapi lebah itu biasanya akan cukup suka apabila kita itu meletakkan kotak budidaya ataupun jebakan lebah itu di pinggir sungai ataupun anak sungai teman-teman. Karena apa? Karena saya itu berkali-kali bulang lebah api serana ini di ini ya teman-teman, di hutan ya. Dan yang sering kali saya temukan adalah sarang lebah api serana ini dekat sungai ataupun di dekat anak sungai teman-teman. Intinya di dekat sumber air seperti itu teman-teman. Itu sering kali saya temukan sarangnya itu berada di tempat-tempat seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan apabila kita memasangkan jebakan lebah itu akan lebih baik apabila di dekat aliran air seperti itu teman. Di dekat sumber air lah seperti itu. Nah, mungkin untuk konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ada manfaat ataupun ilmu ataupun wawasan yang bisa diambil daripada sekelumit video saya ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada tutorial ataupun tutur kata saya yang salah, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.